saya Mutiara Putri dengan NIM 2305113425. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resensi novel untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Dede Permana SPD MPD. Novel yang saya resensi ini berjudul Bukan Cinderella, karya dari Deti Azmi yang terbit pada tahun 2018. Novel ini berjumlah sekitar 434 halaman dengan penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Novel ini merupakan jenis novel fiksi romans remaja, di mana ini cerita tentang Amora Olivia yang awalnya kehilangan sepatu Converse yang baru saja dibelinya dengan uang jajan yang udah ditabung selama sebulan gitu. Tapi malah ketukar dengan sepatunya si ketua OSIS Adam Wijaya. Tapi karena sudah emosi banget nih kan dia, kayak sepatu yang baru dia beli itu hilang, udah gitu dipakainya tuh dengan cara yang nggak bener, kayak pakai sendal gitu loh. Jadi kayak belakangnya tuh kayak gitu. Nah, jadi dia kesel kan, marah, jadi dilemparnya lah sepatu punyanya si Adam yang ada sama dia yang ketukar sama sepatu barunya itu ke muka si Adam. Dan akhirnya mereka masuk nikah berdua. Dari sana awal mula pertengkaran antara Adam, si ketua OSIS dan anak dari kelas unggulan, dengan Amora, anak biasa-biasa saja yang dari kelas buangan itu. Jadi setelah dari ruang BK itu, Adam ini kayak nyuruh kawan-kawan OSISnya dia buat manggil si Amora ini ke ruang OSIS. Jadi dia tuh kayak mau ngasih pelajaran gitu lah istilahnya ke si Amora nih kan. Tapi si Amoranya ini nggak mau gitu. Bukan nggak mau sih sebenarnya, bukan Amoranya yang nggak mau, tapi teman-teman sekelas si Amora ini yang pada nggak mau. Mereka pada nahan gitu. Habis itu kan ada satu teman Amora namanya Eka. Eka ini kayak ngancam gitu. Dia nggak bakal, mereka nggak boleh bawa Amora ke sana. Kalau nggak dia bakal nyebarin video waktu si Adam sama teman-temannya gitu lagi merokok. Jadi kan kalau misalnya disebar tuh videonya, otomatis kan citra mereka rusak gitu ya. Kayak ketua OSIS tapi kayak berandal gitu ceritanya. Nah, gara-gara itu juga kan akhirnya nggak jelas si Amora ini dipanggil, dan temannya Adam ini pun, Ardi namanya, minta si Eka ini buat ngehapus video itu. Jadi tapi Eka ini ngasih syarat, mereka bakal hapus video itu kalau si Adam ini nembak salah satu anak dari kelas buangan itu di area kantin. Dan ternyata yang disuruh sama Eka itu buat ditembak sama Adam itu si Amora tadi. Jadi yang disuruh Eka ditembak sama Adam itu si Amora. Jadi kan awalnya kan mereka itu ketika Amora ditembak sama Adam itu, Amora ini bakal nolak. Jadi seakan-akan biar si Adam ini malu gitu. Tapi ternyata malah kayak jadi bumerang sendiri gitu loh. Pas di kantin itu Adamnya malah ngomong kayak dia nggak nerima penolakan. Jadilah mereka pacaran, cuman ya di mata orang lain yang nggak kenal mereka, mereka pacaran, terus mereka nggak pacaran gitu. Jadi kayak cuman ya status saja. Terus dia Adam ini juga kayak ngejadiin si Amora ini kayak lebih ke babu gitu, nyuruh Amora ini itu gitu, pokoknya nggak kayak orang pacaran pada umumnya. Dari situ lalu ternyata mereka mulai larikan. Awalnya sering cekcok, lama-lama mereka mulai berteman gitu. Apalagi setelah Amora tahu kayak mana kondisi keluarganya si Adam ini. Kayak keluarganya tuh bukan keluarga yang bahagia gitu, walaupun mereka kaya, tapi mereka bukan keluarga yang kayak cemara gitu. Lalu setelah itu dari situ mereka mulai baik, dan sampailah akhirnya si Adam ini kayak mulai adalah perasaan sama si Amora, dan si Amora ini pun juga mulai ada perasaan sama si Adam gitu. Tapi kan kayak mereka sih, cuman kan kayak mereka dan mereka pun pacarannya tuh kan karena syarat dari si Eka biar video itu dihapus. Jadilah mereka sempat break gitu. Amora ini pun sempat salah paham sama adik sepupunya si Adam. Dia ngira adik sepupunya si Adam itu namanya Kahiyang. Dia ngira Kahiyang ini adalah pacarnya si Adam gitu. Jadi dia ngerasa kok kayak cepet banget gitu si Adam ini cari pacar baru gitu. Ya walaupun mereka pacaran juga cuman kata syarat dari si Eka.
sampai akhirnya mereka salah paham kan, di situ mereka salah paham, dan akhirnya salah paham itu juga terluruskan gitu, karena Adam nih ngerasa kayak kenapa sih Amora nih diamin aku, cuekin aku gitu. Dan akhirnya dia datengin Amora gitu kan ke rumahnya, dan dia ngasih penjelasan lah ke Amora kenapa kenapanya, sampai akhirnya masa itu terluruskan kan. Akhirnya mereka dekat lagi, tapi mereka nggak pacaran, mereka cuma dekat aja lagi. Mereka mulai berteman lagi, ditambah lagi pada saat yang sama, guru wali kelasnya si Amora ini minta tolong ke Adam buat anak kelas unggulan dan anak OSIS itu ngebantuin kelas dia belajar, kelas ibu ini belajar, kelasnya Amora, untuk menghadapi ujian akhir semester. Jadi kayak biar bagus gitu nilai anak-anaknya nih, terus biar anak-anak ini naik kelas semua. Jadi demi gurunya nih lah kan, anak-anak kelas buangan ini nih mau gitu untuk belajar sama anak kelas unggulan yang notabene-nya itu musuh mereka gitu. Dan anak OSIS sama anak kelas unggulan ini pun kayak mau gitu ngajarin si anak kelasnya Amora, anak kelas buangan yang notabene-nya juga musuh mereka. Kenapa mereka mau? Karena ancaman si Adam. Ya kebetulan Adam ini anak kayak ya cerita-cerita web pada umumnya ya. Adam ini kayak anak anak yang punya yayasan gitu. Terus si Adam ini juga kayak ngancem gitu, kalau misalnya mereka nggak mau nanti mereka bakal dikeluarin kayak gitu, ancaman bisa lah. Dari situ mereka mulai dekat lagi. Terus yang anak kelas buangan dan anak kelas unggulan ini pun juga mulai berteman lagi, mereka mulai dekat lagi. Akhirnya nih Amora sama Adam pacaran, dan ternyata lagi plot twistnya mereka itu pernah kenal waktu kecil, cuman kayak mereka nggak sadar. Bukan mereka sih, lebih tepatnya Amora yang nggak sadar, tapi Adam ini sadar kalau si Amora ini anak kecil yang dulu sering diledekin. Terus pun pada akhirnya kayak teman-teman Amora ini yang anak kelas buangan ini semua pada naik kelas, terus mereka juga udah berteman gitu, udah nggak ada lagi cekcok antara anak kelas buangan dengan anak kelas unggulan. Terus juga akhirnya wali kelas mereka pun dapat predikat guru terbaik. Terus juga akhirnya pihak sekolah kayak menghapus gitu title kelas unggulan dengan kelas buangan, jadi kayak semua kelas tuh sama, jadi kelas itu udah nggak diurutkan berdasarkan peringkat lagi gitu kan, karena sebenarnya kan kelas itu kan diurutkan kayak pakai peringkat, makanya si adalah tadi tuh istilah kelas unggulan dengan kelas buangan. Terus juga novel ini nih menggunakan bahasa sehari-hari yang mungkin ya nyaman untuk kita baca gitu kan, kayak paham, kita paham maksudnya apa gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa kata yang mungkin terdengar kasar kalau dibaca sama anak-anak. Jadi mungkin untuk anak-anak ya nggak dulu lah, janganlah baca-baca novel ya kan, baca yang lain aja. Itu alurnya dia ada alur campuran gitu, tapi dari awal sampai pertengahan mau akhir bab lah, dia itu alurnya melakukan alur maju, tapi ketika di akhir-akhir itu ada sedikit kilas balik ke belakang. Terus untuk latar tempat ini udah pasti ya sekolah, terus kafe, tempat dimana anak-anak kelas unggulan ngajarin anak kelas buangan untuk belajar untuk ujian kenaikan kelas. Terus juga di rumah Amora dan juga rumah Adam. Terus juga novel ini tuh kayak bukan cuman tentang cinta-cintaan anak remaja, tapi juga kayak tentang keluarga gitu, terus tentang pertemanan. Terus juga ceritanya itu seru, ada lucu-lucunya juga, ada juga yang bikin keselnya. Terus juga apa ya romance-romancenya gitu. Juga akhir dari novel ini tuh happy ending, bukan sad ending. Nih novel ini benar-benar happy ending untuk semuanya gitu. Salah buku ini juga udah difilmkan, tapi saya belum nonton. Jadi ya gitu, sekian dari saya. Terima kasih buat teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.